Assalamualaikum. Maaf ada terlambat sedikit ya. Ini kelas B. Ya, terima kasih kelas B yang sudah hadir. Silakan ditutup doanya oleh ketua kelas. Duduk siap sebelum belajar, berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan doanya bisa dikabulkan. Terima kasih juga sudah pada kesempatan hari ini sudah hadir di agenda seperti biasa KPM atau kegiatan belajar mengajar. Dan jangan lupa juga saya akan membuka dulu dengan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Allah SWT hari ini kita bisa berjumpa kembali di kegiatan belajar mengajar seperti biasa, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa juga kita sebagai umat muslim ya, salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang ini yang terang benderang, dan semoga kita nanti bersama sahabatnya ditempatkan bersama beliau di surga Allah. Amin. Terima kasih pada kesempatan hari ini kita melaksanakan ya belajar yaitu dengan materi sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Itu kita awali dulu yaitu dengan absen ya. Kelas 11 ada saya kalau nanti disebut ya bisa angkatan atau hadir ya. Pak. Ada Ali Usmana? Hadir. Ada Arifin? Hadir. Brahman Tio? Darmawan Fernando? Jeda Hidayat? Oji Rahmatullah? Heri? Indrianti? Irma? Dapa? Empajli? Marni? Terima kasih ya. Kira-kira belajar seperti apa nih kita hari ini? Sebelum nanti kita melihat materi kedepannya gitu atau dalam materi satu pertemuan ini. Apa sudah membaca buku? Belum. Yang sebelah sini? Belum. Ada yang udah belum, Pak? Ada yang sudah ya? Belum. Oke, ya, kita lanjut nanti bisa dilihat ya di monitor di sini. Bisa di sini. Sebelumnya tentang materi apa yang sudah disampaikan? Bangsa Eropa. Maksudnya ini Pak apa? Bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya hampir sama ya Bapak. Oke. Nanti di sini kalian akan melihat dan menyimak ya. Coba perhatikan dulu nih. Ini ada 7 pelajaran ya. Nomor 1 ada melalui pengamatan gambar dan video peserta didik mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia secara kritis dan tanggung jawab. Kedua, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis kronologi proses masuknya bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda secara kritis dan bersama. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok peserta didik mampu membuat dan menyajikan scrapbook tentang jalur pelayaran bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda secara kreatif dan tanggung jawab. Oke ya, coba perhatikan nanti. Oke. Ada terlihat di sini? Ya. Terlihat. Coba yang bendera 1, 2,
Apa yang kalian ketahui nih buat perempuan ya? Dari tadi sudah disebutkan temannya bahwa ini bendera Portugal atau Portugis. Buat perempuan yang apa yang diketahui di negara Portugis? Buat perempuannya Portugis yang diketahui oleh perempuan. Ya. Portugis. Atau sampai hari ini kalian tahu gitu, oh ternyata di negara Portugis ini ada ini. Yang kalian tahu aja. Buat perempuan nih. Ayo, Rahmat. Sampai hari ini yang kalian tahu gitu. Jadi tadi temennya udah menyebut Pak ini negara Portugis, apa yang kalian tahu gitu dari negara Portugis? Kemudian tadi udah mau ini apa? Kira-kira. Aldi, yang kira-kira diketahui, oh ini Pak Portugis ini terkenal ini. Ya, kamu nanti, yang kamu ketahui. Portugis. Apa saja? Bin? Dari negara Portugis. So, apa saja? Perdagangan. Yang lainnya Isani, selain perdagangan yang lain, ya kalian tahu aja sampai yang berhubungan dengan hari ini. Oh ternyata Portugis terkenal dengan ini. Oh Portugis terkenal dengan. Ayo. Ya. Pelopor. Penjajahan. Oke. Ayo selain Asep. Egi. Arifin. Selain pelopor perdagangan, pelopor penjajahan yang kalian ketahui di era sekarang ini, kekinian, Portugis. Masih nggak tahu negara Portugis terkenal dengan apanya gitu. Bidang apa saja terserah. Sepak? Oke, sepak bola. Ada bintangnya? Ada. Siapa? Ronaldo. Nama lengkapnya? Cristiano Ronaldo. Oke, kenapa dulu? Terus yang bendera yang kedua, negara mana? Spanyol. Oke, Spanyol. Laki-lakinya sebelah sini. Yang kalian ketahui dari negara Spanyol. Gitar Spanyol. Oke. Asep. Selain dari Egi tadi udah nyebutin Egi. Apa yang kalian ketahui di negara Spanyol? Gitar. Oh, bagus gitar. Ya. Arifin? Isani? Ali? Oke, Mulyawati, Santi, Rahma, dan Indriati kira-kira ya kenal juga Spanyol. Tadi Egi udah. Kaya negaranya, contohnya kaya dengan apa? Kaya dengan ekonomi di masyarakatnya itu Pak. Ya, contohnya sebutkan. Oh, dengan ini. Kalau Indonesia kan terkenal dengan Tempat. Spanyol, ya, kaya apa? Ekonominya ini menjual beli barang. Terus mungkin di Ayo. Dibantu. mungkin gaji-gajinya besar kan Pak. Mungkin gaji-gajinya besar. Ataupun negara itu bisa menjamin lah rakyatnya ya. Pemerintahannya mampu menjamin rakyatnya. Oke. Itu di negara Spanyol. Oke. Yang paling sering dilihat tampak ya dari lambang bendera yang ketiga itu Inggris. negara mana? Inggris. Inggris. Oke. Bisa nih yang terkenal di Inggris coba apa kira-kira? Jangan dulu itu apa ya? Belum ada instruksi. Belum ada perintah gitu. Kira-kira apa Isani yang kamu ketahui di Inggris? Inggris. Ya sampai hari ini kamu ketahui gitu. Jangan dulu udah sejarahnya ya, tapi hari ini juga kalian tahu gitu. Oh ternyata di sini terkenal dengan ini gitu ya. Lagi ya. Nah, San, Aldi, D, Inggris.
yang kamu ketahui hari ini gitu. Ya kan? Kompak bidang apa? Militer, bidang militer atau pertahanan dan nah, selain itulah apa lagi? Dari Neneng, dari apa? menara-menara Pak. Bangunan-bangunan tinggi atau bangunan menara yang dibangun oleh pemerintahan bahasa Inggris ya. Ya, menara-menaranya. Selain itu, kemajuan sepak. Nah, ini tadi Neng, karena Egi seorang yang hobi main bola ya, jadi dia mengamati bahwa perkembangan sepak bolanya ya zaman sekarang itu di Inggris. Oke, lanjut lagi ke bendera berikutnya. Ya, yang nomor 4, bendera mana nih? Belanda. Oke, buat perempuan nih, kira-kira yang kita tahu dari Belanda. Penjajahannya lama di Indonesia 350 tahun. Gitu ya, 350 tahun. Selain itu terkenal dengan penjajahnya di Indonesia. Selain itu Belanda terkenal dengan Kincir angin. negara kincir angin. Betul. Selain itu, ayo lagi. Tengah. Pas. Bisa nih. Negeri bunga tulip Pak. Ya, bagus. Negara Belanda. Ras. Apanya? Warna kulit. Warna kulit terus. Iya, ada yang hitam. Oh iya, apa disebutnya apa tuh namanya ya? Kalau misalnya ada kulit dan kulitnya ada nakal dan kulitnya ya. Ya. Oke, itu tadi ya sudah dilaksanakan atau sudah dilalui. Oke, selanjutnya di sini nanti kalian nanti akan menyimak ya, akan memperhatikan ya kalian nanti ada catatan ya. Iya. Nanti ada catatan. Ada catatan nanti. Kita pasang soal dulu ya, terdengar. Bangsa Eropa tertarik untuk datang ke Indonesia. Contoh rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat, misalnya jengkit, merica, kemiri, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah tersebut dipergunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Selanjutnya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, yang merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat dalam melakukan penjelajahan samudera. Kita mulai dari gold yang artinya emas sebagai simbol kekayaan. Tetapi dalam hal ini, mereka mencari kekayaan dengan cara mencari rempah-rempah yang kemudian dijual kembali dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya glory, yang berarti kejayaan bangsa. Suatu bangsa memiliki kejayaan jika dia berhasil memenangkan sebuah peperangan dan berhasil menguasainya. Selanjutnya gospel, yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Kedatangan bangsa Barat juga dilatar belakangi oleh terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya yang menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak dan mereka juga membuka daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Mesin uap yang menggerakkan kapal menjadi penemuan yang sangat penting sehingga bangsa-bangsa Barat senang menjelajah ke samudera. Penemuan kompas dan mesin-mesin yang lain membuat bangsa-bangsa Barat tidak takut untuk Bahkan simak ya. kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mari kita simak materi berikutnya. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah konsta di tahun ini. Yang kedua daya tarik Indonesia. Yang ketiga motivasi
jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Hal ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang melewati Konstantinopel. Akibatnya, para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Ya, itu tayang video. Ya, selanjutnya nanti di sini. Nah, ada kira-kira terlihat gambar apa sih? Rempah. Bisa sebutkan tuh jenis rempah apa sih? Kemiri. Cengkih, Egi, kemiri, terus pala, Mincang. ya kemiri. Kalau di bahasa Sunda itu Mincang. Ya. kalau di Indonesia kemiri. Selain itu apa lagi? Satu yang populer tuh, sering digunakan oleh kita kalau di dapur. Kacang. Koneng. Kunyit. Yang paling populer oleh ibu buat bumbu. Iya, Pak. Ketumbar. Hah? Ketumbar. Ketumbar atau lah? Ada. Atau apa? Pedas. Nah, itu lada ya. Nah, bahasa Indonesianya lah. Nah, bahasa Sundana? Pedas. Bahasa daerah ya. Oke. Oke, gambar selanjutnya coba. Nah, ini apa nih? Perahu, Pak. Perahu. Kapal laut. Itu menggunakan laut. Perahu. Kendak. Menggunakan apa? Kan tadi udah ada video tuh. Menggunakan tenaga angin. Angin. Pakailah Lampu. layar. Astagfirullah. Pakailah layar. Angin kan? Berapa? Kereta. Nah, tadi ada hubungan dengan dalam video bahwa ada menyimpulkan bumi itu bulan. Tadi teori apa? Teori. Yang tadi di dalam video. Bukan, ada 3D. Hah? 3D. Ya, ada dalamnya tadi yang menggunakan kompas bahwa menyimpulkan bumi itu bulat. Karena dia berlayar menggunakan kompas sebagai itu kan pendeteksi jalur gitu ya. Tadi ada yang disebut tuh, ya, dalam video itu kan. Nah, dari apa tuh? Ini gambar di sini ya. Oke, nah ini ada peta di sini ya. Ada peta Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. Oke, selanjutnya kira-kira tadi yang ditonton tuh oleh kalian ya, ada pertanyaan nggak? Ini kok bahasa Eropa bisa apa sih? Tadi ada 3G kali ada hegemoninya tuh banyak kan? Jatuhnya Konstantinopel, kemudian Daya tarik Indonesia. daya tarik Indonesia ya, terus ada 3G, ada 3G apa tuh 3G? 3G gitu ya kalau orang Indonesia mah 3G gitu. 3G, 3G. Gold itu apa? Keemasan. Glory. Waduh. God, glory and ghost. God itu glory. Kemenangan atau kejayaan. Gospel. 3G. God, glory and gospel. Apa gospel? Menyebarkan kitab atau ajaran ya di situ. Coba apalagi yang kira-kira disimak kan dari video atau gambar dalam pikiran kalian itu. Ini pertanyaan apa gitu, bukan pertanyaan gitu. Dari menyimak video itu dan sama gambar tadi kira-kira. Sep. Apa yang kamu mau lihat tadi di video dan gambar? Video dulu. Buat ada pertanyaan, misalnya gimana? Hah? Industri yang ada di Jepang. Revolusi? Revolusi. Ini gimana ini? Inggris. Belum ke Jepang ini masalah bangsa Eropa. Eropa perhatikan tadi ya, siap ya? Nah, revolusi industri di Inggris. Industri apa? Tadi itu ada video tuh. Iya, itu pabrik. Iya,
saudara video. Raja Mesir. Kenapa? Raja Mesir. Konstantinopel itu di Turki jatuh karena ketenangan Utsmani. Nah, ya yang sekarang ada ini ya, Konstantinopel ketangan Turki. Gitu ya, oke. Setelah ini kalian nanti akan berdiskusi, ya. Oke, nanti diberikan kelompok 1, kelompok 2, silakan dibuat dulu kelompoknya. Sok. Berapa kelompok, Pak? 4. Ya. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 lebih 4. 9. Iya, ya. Dua, ada yang dua, ada yang tiga. Iya, nggak masalah, yang penting jadi 4 aja. Ayo. Ya, nggak masalah. Sok. Ya. Mana kamu Kelompok sampai? berapa, Pak? Ini kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1 ya. Silakan nanti. Di sana ada kemana? Ya. Sini. Ambil dulu kita. Oke, silakan. Satu Pak, ada 2. Diambil itu yang teleponnya ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Dua. Mana? Katanya diambil, Pak. Ya. Nih. Ya. Kelompok 3 mana? Sini. Kelompok 4. Ya. Mana kelompok 4? Atau kalian bisa ubah namanya ya kelompoknya. Tapi tetap tidak mengubah nama yang sudah ada di LKP. Kelompok 1 itu Portugis, kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 Inggris, kelompok 4 Belanda ya. Nanti juga kalian ada di sana latar belakang Portugis kan ya. Nah, kemudian nanti apa saja yang diburu oleh bangsa Portugis, apa yang diburu oleh bangsa Spanyol. Contoh di sana latar belakangnya ya. Nah, nanti ada 2 persentase. Pertama persentase diskusi tentang barang bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia, kemudian nanti menampilkan dalam karya scrapbook. Paham ya? Ini tidak ada. Ini gambarnya set. Turun rencana. Ya, sudah. Kemudian nanti ada yang menanggapi juga gitu ya. Ya. Ya, kelompok ini bagus untuk ukuran begini ya, silakan saling Menanggapi. Tiga, dua, tiga. Orangnya dipotong-potong, Pak. Hmm? Orangnya dipotong-potong. Ya ini ya. Ini ya. Orangnya tetap satu, satu. Hah? Oh ini nggak ada yang dipisahkan. Ini sebenarnya abu, sudah abu. Oh ini bentar di mana nih? Tuh, lihat. Wah, Waalaikumsalam.
Alfonso Elia Berbin. Persyaratan Malaka sebuah pelabuhan penting di Selat Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Setelah itu, bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis mulai memperluas pengaruhnya di Asia, termasuk di Indonesia. Portugis mendirikan pelabuhan di Pulau Solor, Flores, dan Timor, serta menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya seperti cengkeh dan pala. Begitu perjalanannya bangsa Portugis ke Indonesia dari pelabuhan Lisabon, ibu kota Portugal, para penjajah Portugis menuju Tanjung Harapan, Amerika Selatan, lalu India, Maluku, kemudian di Malaka dan akhirnya sampai di Maluku. Jika diringkas, rute perjalanan bangsa Portugis ke Indonesia adalah Lisabon, Tanjung Harapan, India, Malaka, dan Maluku. Ini adalah salah satu contoh rempah-rempah yang ingin diambil oleh bangsa Portugis. Oh, semangat. Permisi. Sudah selesai? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kalau ada mohon maaf. Mungkin kedepannya kami akan memperbaiki strategi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih kelompok 1 ya. Sudah bagus, tapi untuk depannya perlu membaik. Misalnya tadi ya Pak. Iya, yang materi yang tadi. Ada Portugis, pokoknya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, gitu. Ya, simpulkan. Kami dapat menyimpulkan bahwa datangnya bangsa Eropa ke Indonesia itu untuk yang pertama untuk mencari rempah-rempah, terus yang kedua ingin menguasai wilayah wilayah perdagangan, terus Tujuan perdagangan dan mencari rempah-rempah Ya. dari berbagai Tapi masih tetap dalam materi makan sejarah. Baik, untuk menutup silakan berpimpin doa. Sebelum pulang, kita berdoa. Doa dimulai. Doa saja. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat. Apapun yang terjadi,